Sniper Ukraina lari digempur pasukan China. Ramzan Kadyrov bagikan video penyerangan Mariupol. Pemimpin China Ramzan Kadyrov mengumumkan di saluran telegramnya tentang serangan aktif terhadap pabrik Azov di Mariupol. Ia juga menerbitkan sebuah video di mana tentara Al-Resmun Ahmad Kadyrov memperhatikan seorang penembung jitu di atap salah satu bangunan. Kadyrov pagi hari Sabtu mengumumkan awal serang terhadap sebuah pabrik di Mariupol, di mana gerilyawan Batalion Nasional Ukraina berada. Orang-orang kami secara aktif menyerbu pabrik Azov di mana sisa-sisa militan Batalion Nasional telah menemukan tempat pelindung saat ini. Bangunan berabad jitu yang setelah ditemukan berusaha melarikan diri tanpa berpikir dua kali. China berjuang memutuskan untuk menghilangkan target yang terdeteksi, kata Kadyrov. Dia menambahkan bahwa terkait tindakan terkoordinasi dari pasukan, keamanan, dan kepatuhan yang ketat terhadap perintah komando adalah mungkin untuk minimalkan kerugian di antara personil. Pada proklamasi DPR tahun 2014, Mariupol yang berpenduduk sekitar 450.000 jiwa merupakan kota terbesar kedua di republik ini setelah Donetsk. Namun pada bulan Juni tahun yang sama, pasukan keamanan Ukraina mendapatkan kembali kendali atas kota itu. Pada 7 Maret, Alexander Samyonov, wakil komandan batalion Vostok DPR, mengatakan bahwa kota ini dikepung dan pembersihan daerah-daerah tertentu telah dimulai. Di antara unit Ukraina lainnya di Mariupol adalah Resmen Nasional Azov. Pada 24 Februari, unit Rusia melancarkan operasi militer khusus untuk mendominasi Ukraina. Vladimir Putin menyebut tujuannya sebagai perlindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Menurut Kementerian Pertahanan, angkatan bersenjata Rusia hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Pada 25 Maret, mereka telah menyelesaikan tugas utama. Tahap pertama, mereka secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina. Tujuan utama operasi di Departemen Militer Rusia disebut sebagai upaya pembebasan Donbas. Pasukan China disebut melakukan upaya balas dendam. Mereka menembaki satu persatu musuh yang telah melukai 2 anggotanya. Dalam unggahan video beredar, mereka menyebut tak akan melanjutkan 10 antek bendera yang berani melukai satu pejuang China. Bahkan, mereka akan melakukan pembalasan yang tak dapat dihindarkan. Pejuang China mengaku tak kenal takut dalam hal kehormatan dan darah saudara mereka. Siapapun yang melakui pasukannya, China menyebut tak ada memberi amun, sementara pemandangan mengerikan terlihat di ibu kota Bucha, Ukraina pada 1. Mayat-mayat warga sipil tergeletak di jalanan kota setelah pasukan Rusia mundur dari Kiev. Pejabat kota Bucha mengatakan bahwa sudah ada 280 mayat yang kini dimakamkan. Memandang pemandangan menyeramkan ini tampak 3 hari setelah Rusia mundur dari Kiev karena gagal menguasai ibu kota. Wali kota Bucha, Antony Fedoruk, menyebut mereka tewas akibat dibunuh tentara Rusia. Semua orang itu ditembak, dibunuh di bagian belakang kepala, kata Fedoruk. Korban-korban tersebut terdiri dari anak-anak wanita pria yang diperkirakan masih berumur 14 tahun. Ramzan Kadyrov, Panglima Perang China, menegaskan dialog dan negosiasi antara deklarasi Rusia dan Ukraina tidak akan ada gunanya. Ramzan Kadyrov mengatakan dia terus ingin berperang. Ramzan Kadyrov menyampaikan hal ini dalam pesan suara di Telegram pada Selasa. Menurut Ramzan Kadyrov, dialog damai Rusia-Ukraina yang berlangsung di Istanbul
Turki tidak akan menghasilkan kemajuan apapun. Saya sedang memikirkan negosiasi yang sedang berlangsung di Turki. Keyakinan mendalam saya adalah bahwa negosiasi akan terbukti sia-sia, kata Ramzan Kadyrov dalam pesan itu dikutip dari Business Insider pada Rabu. Saya percaya kita harus mengakhiri apa yang telah dimulai untuk menghancurkan Badaris, Nazi, dan Iblis. Baru setelah itu, kita perlu membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, itulah katanya. Badaris merupakan sekelompok nasionalis sayap kanan yang dibentuk selama Perang Dunia II, dan istilah ini sekarang digunakan secara lebih umum untuk merujuk pada nasionalis Ukraina. Ramzan Kadyrov menganggap Ukraina telah diambil oleh Nazi. Oleh karena itu, cara denegasi untuk menginvasi para nasional Ukraina. Pemimpin Chechnya, yaitu ada pasukannya, secara terbuka menyatakan dukungan untuk membantu Rusia dalam invasinya di Ukraina. Human Rights Watch mengabarkan Ramzan Kadyrov sebagai seorang pemimpin otoriter yang telah mengawasi kebenturan hak gay dan penggunaan penyiksaan secara ekstensif, penghilangan paksa hingga pembunuhan di luar proses hukum. Terkuak apa sebenarnya keinginan Putin di perang Rusia vs Ukraina? Pertanyaan tentang apa sebenarnya yang coba dicapai Presiden Rusia Vladimir Putin dengan invasi ke Ukraina perlahan-lahan mulai terjawab.